Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas atau mereview buku yang sangat luar biasa yang dibuat oleh Abraham Silberschatz dan kawan-kawan, yang mana berjudul Operating System Concept edisi 10. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai proses manajemen, yang mana di dalamnya terdapat 3 chapter. Yang pertama itu ada proses, kemudian ada threads and konkurensi, dan terakhir ada CPU scheduling. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok saya. Tentunya dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Abdul Malik Zulfata. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurakmal. Perkenalkan, nama saya Armadan Nasrun. Saya Najwa Sipaka. Perkenalkan, nama saya Stefani. nah itu tadi anggota dari kelompok saya. Selanjutnya, kita masuk saja ke pembahasan. Di sini, kita akan masuk ke chapter 3, yakni proses. Nah, di pembahasan proses, di sini ada 8 poin utama yang akan dibahas. Di antaranya itu ada proses konsep, kemudian ada proses scheduling, kemudian operation on process, inter-process communication, IPC in shared memory system, IPC in message passing system, example of IPC system, dan terakhir ada communication in client server system. Nah, lanjut ke identifikasi atau tujuan yang akan kita lakukan terkait dengan chapter 3 ini atau chapter proses, yang mana kami akan mengidentifikasi komponen-komponen terpisah dari sebuah proses dan menggambarkan bagaimana komponen-komponen tersebut direpresentasikan dan dijadwalkan dalam sistem operasi. Kemudian menjelaskan bagaimana proses dibuat dan diakhiri dalam sistem operasi, termasuk mengembangkan program menggunakan panggilan sistem yang sesuai untuk melakukan operasi ini. Selanjutnya, menggambarkan dan membedakan komunikasi antar proses menggunakan memori bersama dan pengiriman pesan. Selanjutnya, merancang program yang menggunakan pipa dan memori bersama POSIX untuk melakukan komunikasi antar proses. Kemudian, mendeskripsikan komunikasi client server menggunakan soket dan remote procedure call. Dan terakhir, merancang modul kernel yang berinteraksi dengan sistem operasi Linux. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai proses konsep yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Najwa Sitaka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Proses konsep. Sistem operasi menjalankan berbagai program yang berjalan sebagai sebuah proses. Proses yaitu program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses harus berjalan secara berurutan. Tidak ada eksekusi paralel dan instruksi dalam satu proses. Beberapa bagian dari proses. Yang pertama, kode program, juga disebut dengan text section. Aktivitas saat ini termasuk program counter, yaitu registrasi proses. Ketiga, stack yang berisi data sementara seperti parameter fungsi, alamat balik, variabel lokal. Data section yang berisi variabel global. Heap yang berisi memori dialokasikan secara dinamis selama waktu eksekusi. Program adalah entitas pasif seperti file yang berisi daftar instruksi yang disimpan pada disk, yang sering disebut juga dengan file yang dapat dieksekusi. Sebaliknya, suatu proses adalah entitas aktif. Program menjadi proses ketika file yang dapat dieksekusi dimasukkan ke dalam memori. Ada dua teknik umum untuk membuat file yang dapat dieksekusi. Yang pertama, mengklik 2 kali ikon yang mewakili file yang dapat dieksekusi dan memasukkan nama file yang dapat dieksekusi pada baris perintah, seperti pada procex atau iout. Satu program dapat terdiri dari beberapa proses untuk mempertimbangkan beberapa pengguna yang menjalankan program yang sama. Layout of process in memory. Di bagian teks ada kode yang dapat dieksekusi. Di bagian data ada variabel global. Di bagian heap yaitu memori yang dia alokasikan secara dinamis selama waktu berjalannya program. Kemudian stack, di bagian stack, penyimpanan data sementara saat memanggil fungsi seperti parameter fungsi, alamat pengembalian, dan variabel lokal. Proses state. Saat proses dijalankan, proses akan mengubah status menjadi new atau baru, yaitu proses sedang dibuat. Kemudian running atau sedang berjalan, yaitu instruksi sedang dijalankan. Waiting atau menunggu, yaitu proses sedang menunggu suatu peristiwa terjadi. Ready atau siap, yaitu proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor.
terminate dan atau dihentikan, yaitu proses setelah selesai dieksekusi. Berikut diagram dari proses stage. Ketika suatu proses sedang dibuat, maka status proses akan berubah menjadi new. Ketika proses disetujui, akan berubah menjadi edited dan merubah status menjadi ready. Di running ini memiliki 3 proses yang akan terjadi. Yang pertama, ketika running tidak memiliki instruksi, dia langsung di-terminate. Dan kedua, ketika running diminta untuk di-iterate, dia akan kembali ke status ready dan menunggu antrian untuk di-running. Dan ketiga, ketika running dijalankan dan meminta input dan output, dia akan mengubah status menjadi waiting. Ketika sudah mendapatkan data input atau outputnya, dia akan kembali ke ready lalu ke running. Selanjutnya, model proses yang telah dibahas sejauh ini menyeratkan bahwa suatu proses adalah program yang mengeksekusi satu thread tunggal. Namun, sebagian besar sistem operasi modern telah mengembangkan konsep proses untuk memungkinkan banyak thread dieksekusi, yang memungkinkan proses untuk melakukan lebih satu tugas pada satu waktu. Fitur ini sangat bermanfaat pada sistem multicore, di mana beberapa thread dapat berjalan secara paralel. Contohnya, aplikasi pengolahan kata multithread dapat menugaskan satu thread untuk mengelola input pengguna, sementara thread lainnya menjalankan pemeriksaan ejaan. Perubahan juga diperlukan pada PCB dan seluruh sistem untuk mendukung thread. Untuk pembahasan secara detailnya akan dibahas di chapter 4. Proses scheduling. Penjadwalan proses memilih di antara proses yang tersedia untuk eksekusi berikutnya pada inti CPU. Tujuan dari proses scheduling adalah memaksimalkan pengguna CPU dengan cepat, mengalihkan proses ke inti CPU, mempertahankan antrian penjadwalan proses. Di ready quit atau antrian siap, yaitu kumpulan semua proses yang berada di memori utama siap dan menunggu untuk dieksekusi. Wait atau antrian tunggu, yaitu kumpulan proses yang menunggu suatu peristiwa, yaitu input dan output. Proses berpindah di antara berbagai antrian. Berikut proses dari ready and wait queues, atau proses dari antrian siap dan antrian tunggu. Operation of process. Proses-proses di sebagian besar sistem dapat dijalankan secara bersamaan, dan proses-proses tersebut dapat dibuat dan dihapus secara dinamis. Dengan demikian, sistem ini harus menyediakan mekanisme untuk pembuatan dan penghentian proses. Sistem harus menyediakan mekanisme untuk proses section atau pembuatan proses, dan proses termination atau penghentian proses. Selanjutnya ada interprocess communication. Proses yang dijalankan secara bersamaan dalam sistem operasi dapat berupa proses independen atau proses yang bekerja sama. Suatu proses bersifat independen jika tidak berbagi data dengan proses lain yang dijalankan dalam sistem. Suatu proses dikatakan kooperatif jika dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses-proses lain yang dijalankan dalam sistem. Jelasnya, setiap proses yang berbagi data dengan proses lain adalah proses kerjasama. Proses dalam sebuah sistem dapat bersifat independen atau bekerja sama. Proses yang bekerja sama dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses lain, termasuk berbagai data. Alasan-alasan untuk melakukan proses kerjasama adalah berbagi informasi, kecepatan komputasi, dan modularitas dan kenyamanan. Proses kerjasama membutuhkan interprocess communication atau IPC. Ada 2 model IPC, yang pertama share memory atau memori bersama, dan message passing atau pengiriman pesan. Berikut proses communication model. Yang pertama share memory, yang dimana proses A dan proses B berada di suatu memori yang sama. Kedua, message passing, di mana proses A dan proses B sama-sama mengirim pesan.
Selanjutnya, APC in Shared Memory System. Komunikasi antar proses adalah proses interaksi dan pertukaran informasi di antara proses-proses yang berjalan. Memori bersama merujuk pada area memori yang dapat diakses oleh beberapa proses, tetapi diatur oleh sistem operasi untuk melindungi integritas data. Dalam paradigma kerjasama antar proses, contohnya adalah masalah produsen konsumen, di mana buffer bersama digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk informasi yang diproduksi dan dikonsumsi. Terdapat dua jenis buffer. Yang pertama terbatas dan dibatasi, yang dapat diimplementasikan sebagai array melingkar dan dengan penunjuk masuk dan keluar. Penggunaan memori bersama memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pertukaran informasi antar proses, tetapi memerlukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mencegah konflik dan kesalahan. Selanjutnya, APC Immersion Spacing System. Proses memiliki dua opsi utama untuk komunikasi berbagai memori dan kode, atau menggunakan fasilitas penyampaian pesan yang disediakan oleh sistem operasi. Pengiriman pesan memungkinkan komunikasi tanpa membagi alamat memori yang sama, yang sangat berguna dalam lingkungan terdistribusi. Komunikasi dapat langsung atau tidak langsung dengan skema penamaan simetris atau asimetris. Sinkronisasi melibatkan primitif seperti send dan receive dengan opsi memblokir atau non-pemblokiran. Pesan dapat disimpan dalam antrian dengan kapasitas 0, terbatas, atau tidak tersedia. Berikut ini beberapa metode untuk mengimplementasikan tautan secara logis dan operasi send dan reverse. Pertama, komunikasi langsung atau tidak langsung. Kedua, komunikasi sinkron atau asinkron. Ketiga, automatic atau exclusive buffering. Selanjutnya, example of APC system. Yang pertama, POSIX Share Memory. POSIX Share Memory digunakan dalam APC POSIX untuk memfasilitasi komunikasi antar proses. Produsen proses bertanggung jawab untuk membuat, menulis, dan mengkonfigurasi share memory. Konsumen proses membaca dari share memory. Setelah selesai digunakan, objek share memory dihapus. Kedua, mesh spacing. Mesh menggunakan pesan melalui port untuk komunikasi. Setiap tugas dapat mendaftarkan port untuk komunikasi. Pesan terdiri dari header dan badan. Komunikasi bisa sinkron atau asinkron. Manajemen memori virtual digunakan untuk menghindari penyalinan pesan. Ketiga, ada Windows. Windows menggunakan Advanced Local Protocol Call atau LPC untuk komunikasi antar proses. ALPC mendukung komunikasi dua arah melalui objek pur koneksi. Klien membuka objek pur koneksi dan mengirim permintaan ke server. Yang keempat, papers digunakan untuk komunikasi antar proses. Ada ordinary papers, named papers. Ordinary papers biasa digunakan untuk komunikasi satu arah dan named papers biasa digunakan untuk komunikasi dua arah. Implementasi berbeda antar Unix dan Windows. Yang terakhir ada soket. Soket didefinisikan sebagai titik akhir untuk komunikasi. Gabungan alamat IP dan port, yaitu nomor yang disertakan pada awal paket pesan untuk membedakan layanan jaringan pada sebuah host. Soket 161.20.19.8.1625 mengacu pada port 1625 pada host 161.25.19.8. Komunikasi terdiri dari sepasang soket. Semua port di bawah 1026 sudah dikenal, digunakan untuk layanan standar. Alamat IP khusus 127.0.0.1 atau logback untuk merujuk ke sistem di mana proses sedang berjalan. Berikut proses dari soket communication.
Remote Producer Calls, panggilan prosedur jarak jauh atau RPC mengabstraksikan panggilan prosedur antar proses pada sistem jaringan. Sekali lagi menggunakan port untuk diferensiasi layanan. Stops, yaitu produksi sisi klien untuk prosedur yang sebenarnya di server. Rintisan sisi klien menempatkan server dan memarsialkan parameternya. Stop, sisi server menerima pesan ini, membongkar parameter yang telah disusun dan melakukan prosedur di server. Pada Windows, kode rintisan dikompilasi dari spesifikasi yang ditulis dalam Microsoft Interface Definition Language atau MIDL. Representasi data ditangani melalui format representasi data eksternal atau XCDL untuk memperhitungkan arsitektur yang berbeda. Komunikasi jarak jauh memiliki lebih banyak skenario kegagalan daripada komunikasi lokal. Pesan dapat dikirim tepat sekali daripada paling banyak sekali. Operasi sistem biasanya menyediakan layanan pertemuan atau MAC complaint untuk menghubungkan klien dan server. Berikut proses dari execution of RPC. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai chapter 3 yang mana membahas tentang proses. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait chapter 4 di mana akan membahas thread and concurrency. Di chapter 4 ini, kita akan membahas beberapa poin penting, diantaranya ada overview, ada multi-core programming, kemudian multi-threading models, thread libraries, implicit threading, dan terakhir ada threading issues. Kita masuk ke tujuan dari pembahasan yang akan dilakukan terkait dengan threads and concurrency ini. Di antaranya itu untuk memperkenalkan gagasan tentang thread unit dasar, pemanfaatan CPU yang menjadi dasar sistem komputer multithread. Kemudian mendiskusikan API untuk pustaka thread Pthreads, Windows, dan Java. Selanjutnya untuk mengeksplorasi beberapa strategi yang menyediakan penguraian implisit, untuk memeriksa masalah yang terkait dengan pemrograman multithread, dan terakhir itu untuk membahas dukungan sistem operasi untuk thread di Windows dan Linux. Masuk ke pembahasan mengenai thread. Nah, berdasarkan definisinya sendiri, thread adalah urutan terkecil dari instruksi terprogram dalam suatu proses yang dapat dikelola secara independen oleh penjadwal OS. Biasanya itu dalam satu thread mencangkup thread ID, program counter, register set, dan stack. Nah, beberapa thread dapat berada dalam satu proses yang sama. Berbagai bagian kode program, data, sumber daya lain yang terkait dengan sistem operasi seperti berkas-berkas yang dibuka dan juga sinyal-sinyal. Implementasi thread dan proses berbeda antar sistem operasi, namun dalam banyak kasus, thread adalah komponen dari suatu proses. Nah, di sini juga terdapat tabel yang mana dapat membedakan proses dan thread. Nah, pada proses ini biasanya itu mandiri, sedangkan pada thread, subset dari suatu proses. Kemudian, pada proses, peralihan konteks lebih lambat, sedangkan pada thread, peralihan konteks lebih cepat. Selanjutnya, pada proses ini, ruang alamat terpisah, sedangkan pada thread, ruang alamat yang sama. Lanjut, pada proses ini, memungkinkan atau tidak untuk membantu satu sama lain. Sedangkan untuk thread memang dirancang untuk membantu satu sama lain. Dan terakhir pada proses ini berinteraksi melalui model IPC atau memori bersama atau pengiriman pesan. Sedangkan di thread melalui variabel. Kita masuk ke motivation. Untuk sekedar informasi bahwasanya aplikasi modern saat ini umumnya bersifat multithread.
Beberapa tugas dalam sebuah aplikasi dapat diimplementasikan dengan beberapa thread yang terpisah. Contohnya itu ada update display, ada fetch data, spell checking, dan terakhir ada answer network request. Nah, penciptaan proses membutuhkan pekerjaan yang berat atau biasa disebut dengan heavyweight, sedangkan penciptaan thread lebih ringan biasa disebut lightweight. Adapun menyederhanakan kode yang mana berguna untuk meningkatkan efisiensi. Dan umumnya ini kernel berjalan secara multithread. Nah, di sini juga saya akan jelaskan mengenai contoh pengaplikasian dari thread yang terpisah. Di antaranya itu ada update display. Pada update display, thread terpisah mengelola pembaruan tampilan yang kemudian menjaga responsivitas aplikasi. Selanjutnya pada fetch data, menggunakan thread terpisah untuk mengambil data dari server agar aplikasi tetap responsif. Kemudian spell checking. Thread terpisah menangani pengecekan ejaan, yang mana memungkinkan pengguna mengetik tanpa adanya lag. Dan terakhir ada answer network request, yang mana thread memproses permintaan dari banyak klien secara bersamaan dalam server. Nah, dengan ini kita dapat membandingkan antara proses versus thread creation, yang mana thread lebih efisien daripada proses baru untuk tugas-tugas berulang. Nah, ini merupakan arsitektur dari multithread server, di mana berdasarkan ilustrasinya ini ada 3 entitas, diantaranya ada client, ada server, ada thread. Nah, di sini ini client meminta request atau merequest ke server, dan kemudian server membuat thread baru yang mana merupakan bentuk pelayanan dari request yang diminta oleh klien kepada thread. Nah, kemudian nantinya server akan melanjutkan pendengaran atau melanjutkan pelayanan terhadap requestan tambahan dari si klien. Jadi itu akan dilakukan secara berulang terus-menerus. Nah, manfaat pemrograman multithread dapat dibagi menjadi 4 kategori utama. Di antaranya ada responsiveness, yang mana memungkinkan eksekusi lanjutan jika ada bagian dari proses yang diblokir, terutama penting untuk antarmuka pengguna. Kemudian ada resource sharing, yakni thread berbagi sumber daya dari proses, lebih mudah daripada shared memory atau message passing. Kemudian ada ekonomi, yang mana lebih murah dibandingkan pembuatan proses. Peralihan thread overhead lebih rendah dibandingkan context switching. Dan yang terakhir, manfaat dari thread itu ada scalability, yang mana proses dapat memanfaatkan arsitektur multi-core dengan 1 atau 2 thread per core. Kita masuk ke pembahasan mengenai multi-core programming, di mana sistem multi-core atau multiprosesor memberikan tantangan pada pemrogram. Tantangannya itu ada membagi aktivitas, keseimbangan, pemisahan data, ketergantungan data, dan terakhir ada pengujian dan debugging. Nah, untuk parallelism itu menyeratkan bahwa sebuah sistem dapat melakukan lebih dari satu tugas secara bersamaan. Sedangkan untuk konkurensi mendukung lebih dari satu tugas yang sedang berjalan. Contohnya itu ketika proses atau inti tunggal penjadwal menyediakan konkurensi. Nah, ini merupakan contoh atau proses dari data parallelism dan task parallelism. Jadi kita bisa melihat perbedaan di antara keduanya berdasarkan ilustrasi yang ada di layar. Jadi jenis-jenis parallelism itu sebenarnya ada 2, di antaranya itu ada data parallelism dan task parallelism. Untuk data parallelism, yakni mendistribusikan himpunan bagian dari data yang sama di beberapa inti, yang mana operasi yang sama di setiap inti. Sedangkan task parallelism mendistribusikan threads di seluruh inti, setiap threads melakukan operasi yang unik. Nah, seiring bertambahnya jumlah thread,
Begitu pula dukungan arsitektur untuk threading, yang mana CPU memiliki inti dan juga threads perangkat keras, dan juga mempertimbangkan Oracle Spark T4 dengan 8 inti dan 8 thread perangkat keras per inti. Nah, ini merupakan perbandingan antara konkurensi dan paralelism, di mana yang di atas itu merupakan eksekusi bersamaan pada sistem inti tunggal, sedangkan yang di bawah itu merupakan paralelisme pada sistem multi-inti. Setelah kita amati dan analisa terkait dua ilustrasi tersebut atau dua gambar tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk yang single core ini, yang eksekusinya itu bersamaan pada sistem inti tunggal itu, dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pada sistem multi-inti. Yang mana pada sistem multi-inti ini, waktunya atau waktu penggunaannya itu lebih rendah. Nah, kita masuk ke single and multi-thread process, di mana yang sebelah kiri ini, ilustrasi sebelah kiri, ialah single thread process, yang mana hanya terdapat satu thread, dan kemudian ada kode, data, files, register, dan stack untuk satu thread saja. Sedangkan untuk yang ada di sebelah kanan, untuk multi-thread proses, itu terdapat 3 thread. Dan yang menjadi perbandingan di antara kedua gambar tersebut ialah, pada multi-thread proses ini, pada masing-masing threadnya ini, ada stack, dan kemudian ada register. Jadi masing-masing thread memiliki stack dan register. Kita masuk ke Amdahl Law, yang mana Amdahl Law ini mengidentifikasi peningkatan kinerja dari penambahan core ke aplikasi yang memiliki komponen serial dan paralel. Nah, berdasarkan rumusnya sendiri, S adalah bagian serial dan N adalah inti pemrosesan. Artinya, jika aplikasi 75% paralel atau 25% serial, maka berpindah dari satu ke dua, core menghasilkan kecepatan 1,6 kali lipat. Saat N mendekati tak terhingga, kecepatan mendekati 1 per S. Kemudian, porsi serial dari sebuah aplikasi memiliki efek yang tidak proporsional pada kinerja yang diperoleh dengan menambahkan core tambahan. Masuk ke user thread and kernel threads, di mana untuk user thread, semua manajemen thread dilakukan oleh aplikasi menggunakan pustaka thread level pengguna. Yang mana pada user thread, user library berisi kode untuk membuat thread, menghapus thread, dan menjadwalkan eksekusi thread. Dan pada user thread ini, kernel itu tidak mengetahui keberadaan dari thread. Contoh utamanya itu ialah POSIX pthreads, Windows threads, dan Java threads. Selanjutnya, kernel threads, yang mana manajemen thread ini dilakukan oleh kernel, berbeda dengan user thread, yang mana manajemen thread-nya dilakukan oleh aplikasi, menggunakan pustaka thread level pengguna. Nah, di kernel threads ini tidak ada kode manajemen thread di tingkat aplikasi, yang mana hanya antarmuka pemrograman aplikasi atau API ke fasilitas thread kernel. Kemudian, kernel memelihara informasi konteks untuk proses dan thread. Dan terakhir, penjadwalan dilakukan berdasarkan thread. Jadi, hampir pada semua sistem operasi ini menggunakan kernel threads. Di antaranya itu ada Windows, Solaris, Linux, True 64 Unix, dan Mac OS X. Kita masuk ke multi-threading models. Nah, jika thread tersedia pada tingkat pengguna dan tingkat kernel, maka beberapa thread pengguna biasanya diasosiasikan dengan beberapa thread kernel. Ada beberapa model asosiasi antara thread pengguna dan thread kernel yang dimungkinkan. Di antaranya itu ada many to one atau banyak ke satu, kemudian ada one to one atau satu ke satu, dan terakhir ada banyak ke banyak atau many to many. Kita masuk ke many to one atau banyak ke satu.
Di sini ada ilustrasi dari many to one di mana banyak thread tingkat user yang dipetakan ke satu thread kernel. Jadi di sini ada beberapa user thread yang mana dipetakan ke dalam satu kernel thread. Kemudian, apabila pemblokiran satu thread, maka keseluruhannya akan terblokir. Kemudian, beberapa thread tidak dapat berjalan secara bersamaan pada sistem multicore karena hanya satu thread yang ada di kernel pada satu waktu. Nah, beberapa sistem saat ini menggunakan model ini. Contohnya itu Solaris Grand Threads dan GNU Portable Threads. Lanjut ke one-to-one atau satu ke satu. Di sini juga sudah terdapat ilustrasi dari one-to-one ini, di mana setiap user thread dipetakan ke thread kernel. Jadi masing-masing dari user thread ini memiliki kernel thread. Nah, di sini juga dijelaskan ulang, saat membuat user thread akan dibuat juga kernel thread. Nah, selanjutnya lebih banyak konkurensi daripada many to one. Dan kemudian jumlah thread per proses terkadang dibatasi karena overhead. Nah, karena tadinya apabila kita membuat user thread, maka nantinya akan terbuat otomatis kernel thread-nya, maka untuk itu jumlah thread per prosesnya itu terkadang dibatasi untuk mengantisipasi adanya overhead. Nah, contoh dari one-to-one ini ialah Windows, Linux, dan Solaris 9. Kita masuk ke yang terakhir, many to many, atau banyak ke banyak. Yang mana pada many to many ini memungkinkan banyak thread tingkat user dipetakan ke banyak kernel thread. Yang mana memungkinkan sistem operasi untuk membuat jumlah thread kernel yang cukup. Contohnya, Solaris sebelum versi 9 dan Windows dengan paket Threadfiber. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai thread libraries. Thread library menyediakan API dalam pemrograman untuk membuat dan mengelola threads. Ada dua cara untuk menerapkannya, diantaranya itu ada library sepenuhnya berada di user space, dan kemudian library tingkat kernel yang didukung oleh operasi sistem. Dan kemudian ada 3 library thread utama, diantaranya ada POSIX, Pthreads, thread Windows, dan terakhir ada thread Java. Masuk ke Pthreads atau POSIX Standard API, yang mana dapat disediakan sebagai tingkat pengguna atau tingkat kernel. Jadi di sini ada dua pilihan, yang mana kita bisa menggunakan tingkat pengguna atau tingkat kernel. Dan kemudian untuk pembuatan dan sinkronisasi thread, sudah menggunakan API standar POSIX atau IEEE 1003.IC. Kemudian, pada Pthreads ini lebih mementingkan spesifikasi dibandingkan dengan implementasi. Dan kemudian, API menentukan perilaku pustaka thread, yang mana implementasi tergantung pada pengembang pustaka. Dan biasanya umum digunakan dalam sistem operasi Unix atau Linux dan Mac OS X. Masuk ke Windows Thread. Pada Windows Thread, membuat thread di Windows mirip dengan Pthreads dan memerlukan header file khusus. Data yang dibagi antar thread dideklarasikan secara global menggunakan tipe dword. Fungsi thread menerima pointer ke void dan mengatur nilai global sesuai hasil operasinya. Thread dibuat dengan fungsi yang membutuhkan atribut seperti keamanan, ukuran tumpukan, dan status awal. Nilai default digunakan agar thread siap dijalankan. Thread induk menunggu thread selesai menggunakan fungsi yang memblokir sampai thread selesai. Untuk beberapa thread digunakan fungsi dengan parameter tambahan. Masuk ke Java Threads. Java Threads ini dikelola oleh JVM dan biasanya diimplementasikan menggunakan threads model yang disediakan oleh operasi sistem yang mendasarinya. Nah, Java Threads ini dapat dibuat dengan cara extending thread class dan menerapkan runnable interface.
Kita masuk ke implicit trading. Semakin populer seiring bertambahnya jumlah thread, ketepatan program menjadi lebih sulit dengan thread eksplisit. Pembuatan dan pengelolaan thread dilakukan oleh compiler dan pustaka runtime, bukan pemrogram. 5 metode yang dibahas mengenai implicit trading itu ada thread pools, fork join, OpenMP, Grand Central Dispatch, dan terakhir ada Intel Trading Building Blocks atau biasa disingkat TBB. Kita masuk ke thread pools, yang mana thread pools ini membuat sejumlah thread terlebih dahulu dalam sebuah kumpulan di mana mereka menunggu untuk dikerjakan. Thread pools ini memiliki keuntungan biasanya sedikit lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang sudah ada daripada membuat thread baru. Kemudian, memungkinkan jumlah thread dalam aplikasi terikat dengan ukuran pool. Selanjutnya, memisahkan tugas yang akan dilakukan dari mekanisme pembuatan tugas. Kemudian ada keuntungan lainnya, yaitu memungkinkan strategi yang berbeda untuk menjalankan tugas, yaitu tugas dapat dijadwalkan untuk dijalankan secara berkala. Adapun Windows API ini mendukung kumpulan thread. Masuk ke fork join parallelism. Nah, beberapa thread atau task bercabang dan kemudian bergabung dapat dilihat dari ilustrasi yang ada di layar, di mana awalnya itu main thread atau thread utama itu hanya ada satu, dan kemudian nantinya akan bercabang menjadi 2 task, dan kemudian bergabung kembali menjadi satu main thread lagi atau satu thread utama. Nah, fork join ini tersedia di Java sejak Java SE7, yang mana mirip dengan operasi Hadoop MapReduce. Masuk ke OpenMP, yakni kumpulan arahan compiler dan API untuk C, C++, dan Fortran. Kemudian menyediakan dukungan untuk pemrograman paralel dalam lingkungan memori bersama, dan mengidentifikasi wilayah paralel sebagai blok kode yang dapat berjalan secara paralel. Selanjutnya, Grand Central Dispatch, atau biasa disingkat dengan GCD. Grand Central Dispatch adalah teknologi manajemen thread tingkat rendah dari Apple yang menyediakan. Di antaranya ada Dispatch Queues untuk mengelola eksekusi tugas konkuren, manajemen thread otomatis, penggunaan blok atau closure untuk kode konkuren, mekanisme sinkronisasi untuk akses data yang aman antar thread, dan terakhir ada penyeimbang beban untuk pemanfaatan CPU yang efisien. Nah, GCD ini membantu pengembang menulis kode konkuren secara efisien dan aman, dengan menyederhanakan manajemen thread secara manual, sehingga meningkatkan keandalan dan kinerja aplikasi. Kita masuk ke implicit trading yang terakhir, yakni Intel Trading Building Blocks, atau biasa disingkat TBB. Intel Trading Building Blocks ini adalah pustaka C++ dari Intel yang mana menyediakan konstruksi tingkat tinggi untuk paralelisme tugas dan data, manajemen memori konkuren yang aman, kontainer data thread safe, penjadwalan tugas yang efisien dan portable, dan terakhir optimasi untuk arsitektur multicore Intel. TBB ini memudahkan pengembangan aplikasi paralel dengan abstraksi tingkat tinggi dan menghindari kesalahan umum dalam pemrograman multithread, serta memanfaatkan fitur-fitur khusus proses Intel. Nah, kita masuk mengenai trading issues yang mana biasa ditemukan. Di antaranya itu ada semantic of fork, inexact system calls, kemudian ada signal handling atau synchronous and asynchronous, kemudian ada thread cancellation of target thread, atau biasanya ada asynchronous or deferred. Kemudian ada 2 isu lainnya, diantaranya itu ada thread local storage dan ada scheduler activation.
Nah, masuk ke semantic fork and exact system calls, di mana pemilihan versi fork bergantung pada apakah exact dipanggil segera setelahnya atau tidak, karena exact menggantikan seluruh proses. Kemudian pada signal handling, sinyal dapat dikirimkan ke proses atau thread tertentu dan ditangani oleh handler default atau yang didefinisikan pengguna. Kemudian thread cancellation. Pembatalan thread bisa asinkronus atau secara langsung, atau deferred diperiksa secara berkala dengan pthread cancel dan pthread test cancel untuk penanganan aman. Masuk ke thread local storage atau biasa disingkat dengan TLS, yang mana memungkinkan setiap thread memiliki salinan data unik menggunakan pthread kitty di pthreads, thread locality di Java, dan thread static di C. Dan kemudian ada scheduler activation, yang mana aktivasi penjadwal menggunakan lightweight process atau biasa disingkat LYP untuk mengelola komunikasi antara kernel dan pustaka thread, yang mana memungkinkan penjadwalan thread pengguna. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai chapter 4, yakni Thread and Concurrency. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai chapter 4 atau bab 4, yang mana isinya itu Thread and Concurrency. Nah, kita masuk ke chapter 5 yang akan membahas mengenai CPU scheduling atau penjadwalan CPU. Nah, di chapter ini kita akan membahas 8 poin penting, diantaranya itu ada basic concept, ada scheduling kriteria, kemudian scheduling algorithms, thread scheduling, multiple processor scheduling, kemudian ada real-time CPU scheduling, operating system examples, dan terakhir ada algorithm evaluation. Nah, pada chapter ini, kita memiliki tujuan untuk memperkenalkan penjadwalan CPU yang merupakan dasar untuk sistem operasi multiprogram. Kemudian, untuk menjelaskan berbagai algoritma penjadwalan CPU, yang mana mendiskusikan kriteria evaluasi untuk memilih algoritma penjadwalan CPU untuk sistem tertentu. Kemudian, untuk memeriksa algoritma penjadwalan dari beberapa sistem operasi. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan chapter ini. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan. Dalam yang hanya dimiliki satu unit CPU, hanya satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Proses lain harus menunggu hingga inti CPU tersedia kembali untuk dijadwalkan ulang. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk menjaga setidaknya satu proses yang berjalan sepanjang waktu untuk memaksimalkan fungsi CPU. Ide dasarnya adalah, yang pertama itu ada ketika suatu proses harus menunggu, CPU dialihkan ke proses lain yang siap dijalankan. Dengan cara ini, waktu menunggu dapat dimanfaatkan secara produktif dengan menjalankan proses lainnya. Yang kedua itu ada pada sistem dengan banyak inti CPU. Konsep ini diperluas untuk memastikan bahwa semua inti CPU pada sistem tetap bekerja melakukan pemrosesan. Penjadwalan seperti ini merupakan bagian penting dari sistem operasi di mana hampir semua komponen komputer diatur sebelum digunakan. CPU sebagai komponen utama sangat krusial itu dijadwalkan dengan baik dalam sistem operasi. Berikut ada basic concepts atau konsep dasar. Setiap proses mengikuti pola eksekusi yang serupa, yang dikenal sebagai siklus CPU I/O. Proses dijalankan di CPU hingga melakukan operasi I/O, setelah itu menunggu hingga operasi I/O tersebut selesai. Waktu yang dihabiskan di CPU disebut sebagai CPU burst. Ketika membutuhkan operasi I/O, ini sebagai I/O burst. Proses akan terus-menerus mengikuti siklus ini sampai selesai. Durasi CPU burst memiliki dampak pada keputusan penjadwalan. Nah, berikut
ada histogram of CPU burst times atau histogram waktu CPU burst. Ketika sistem operasi menghapus proses yang sedang berjalan dari CPU, langkah berikutnya adalah memilih proses mana yang akan berjalan selanjutnya. Ini adalah tugas dari CPU scheduling. Sistem penyimpanan satu atau lebih antrian dari proses yang siap dijalankan di dalam memori, dikenal sebagai antrian siap. CPU scheduling memiliki proses dari antrian siap dan menugaskan CPU untuk menjalankannya. Antrian dapat diatur berdasarkan berbagai kriteria seperti FIFO atau disingkat dengan FIFO, antrian prioritas, tidak berurutan, dan lain-lain. Biasanya, dalam antrian tersebut disimpan PCBS, proses control blocks, atau pointer ke PCBS. Berikutnya ada CPU scheduler atau penjadwalan CPU. Privatif dan non-privatif scheduling atau penjadwalan privatif dan non-privatif. Keputusan penjadwalan CPU dapat dilakukan dalam 4 keadaan berikut. Yang pertama, pada ketika sebuah proses beralih dari kondisi berjalan ke kondisi menunggu. Contohnya, sebagai hasil dari permintaan IO atau wait untuk penghentian kill proses. Yang kedua, apakah sebuah proses beralih dari kondisi sekarang ke kondisi siap. Ketika terjadi insi. Yang ketiga ada ketika sebuah proses beralih dari kondisi menunggu ke kondisi siap. Contohnya, pada saat penyelesaian IO. Yang terakhir, ketika sebuah proses terakhir, ketika sebuah proses yang berikutnya, ketika penjadwalan hanya terjadi pada keadaan 1 dan 4, maka skema penjadwalan adalah non-privatif atau kooperatif. Jadi, maka skema ini bersifat privatif. Ini hasil membahas tentang penjadwalan CPU. Masalah scheduling tanpa privatif jalan hingga proses berakhir atau mengeluarkan perintah yang menyebabkan hasilnya seperti IO atau penjelasan sistemnya. Hal ini mengakibatkan protokol yang buruk atau proses lainnya. Privatif scheduling merupakan norma dalam sistem operasi modern. Namun, privatif scheduling menimbulkan masalah lain seperti pertimbangan dua proses yang bersama, pertimbangan privatif saat dalam berjalan struktur data karena dapat menjadi korup jika tidak dibaca dengan hati-hati. Pertimbangan interrupt yang terjadi selama aktivitas penting sistem operasi. Berikutnya ada diskadar atau pengiringan. Diskadar merupakan bagian dari kendali yang bertanggung jawab untuk menyerahkan kendali CPU ke proses yang telah dipilih oleh penjadwalan jangka pendek. Fungsinya mencakup ada beberapa fungsi yang mencakup. Yang pertama itu beralih konteks, kedua beralih ke mode pengguna, ketiga melompat ke lokasi yang sesuai dalam program pengguna untuk memulai kembali program tersebut. Atau isinya. Dispatcher harus beroperasi dengan cepat karena dipanggil setiap kali terjadi peralihan konteks. Dispatch latency adalah waktu yang dibutuhkan oleh dispatcher untuk menghentikan satu proses yang memulai proses lainnya. Berikutnya menulis kriteria atau kriteria penjadwalan. CPU utilization menjaga agar CPU tetap sibuk mungkin. Throughput adalah jumlah operasi yang menyelesaikan eksekusi per unit waktu. Terminal time, jumlah waktu untuk menjalankan proses tertentu, termasuk waktu tunggu. Waiting time, jumlah waktu yang dibutuhkan sebuah proses untuk menunggu dalam yang siap. Dan respon time, jumlah waktu yang diperlukan dari saat permintaan diajukan hingga respon pertama dicapai. Keluar untuk bagian waktu. Berikutnya ada scheduling algoritma atau algoritma penjadwalan.
konflik cepat scheduling atau penjadwalan tahap pertama dilayani pertama, yaitu seperti yang tertera pada layar, yaitu ada contoh proses tersebut muncul sesuai urutan yang dari P1 hingga P3. Maka Gantt chart untuk jadwal tersebut adalah waiting time-nya itu untuk P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 24, P3 sama dengan 27. Every point time-nya itu ada 0 tambah 24 tambah 27 per 3 sama dengan 17 milisekund. Seperti penjelasan tadi, ini juga beberapa contoh yang seperti yang saya jelaskan tadi. Berikut ada scheduling algorithms atau algoritma penjadwalan yang bagian kedua, yaitu shortest job list. Short job list adalah algoritma penjadwalan di mana proses dengan waktu pemrosesan pendek dilayani terlebih dahulu. Sebagai contohnya, pertimbangkan rangkaian proses berikut ini dengan panjang proses CPU yang diberikan dalam milidetik. Seperti pada gambar di mana proses P1 sampai dengan P4 itu memiliki proses time 6,873, di mana waiting time untuk P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 16, 3 sama dengan 9, dan P4 sama dengan 0, di mana every waiting time 3, 16 tambah 9 tambah 0 per 4, di mana hasilnya adalah 7 second. Berikutnya ada menentukan panjang dari CPU, atau ada beberapa rumus yang tertera pada layar, di mana di LTN berisi informasi terbaru kita, sedangkan TN menyimpan sejarah selalu. Parameter A mengontrol bobot relatif dari informasi terbaru dalam prediksi kita. Jika A sama dengan 0, maka TN tambah 1 sama dengan TN, dan informasi terbaru tidak berpengaruh. Kondisi saat ini disebut sebagai relasi. Jika A sama dengan 1, maka TN tambah 1 sama dengan TN, dan hanya untuk CPU terbaru yang penting. Sejarah yang cukup lama dan tidak relevan. Tapi umumnya A sama dengan 1 per 2, sehingga informasi terbaru dan masa lalu diberi bobot yang sama. Dan lalu awalnya dapat diisikan sebagai konstan atau sebagai rata-rata sistem sejarah keseluruhan. Berikutnya pada gambar ini menjelaskan prediksi lamanya ledakan CPU, di mana grafik yang menggambarkan prediksi lamanya CPU. Grafik ini memiliki dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu S mewakili waktu, dan sumbu Y mewakili durasi ledakan CPU. Berikut ini ada contoh eksponensial energi atau contoh eksponensial apa? Dimana jika A sama dengan 0, T N tambah 1 sama dengan N. Riwayat terbaru tidak dihitung. Jika A sama dengan 1, T tambah 1 sama dengan A TN. Hanya CPU terus terakhir yang dihitung. Jika kita memperluas rumus tersebut, kita akan mendapatkan hasil seperti pada gambar. Karena ada 1 kurang A kurang dari atau sama dengan 1, setiap suku berikutnya memiliki output yang lebih kecil dari suku sebelumnya. Berikut ada contoh shortest remaining test, di mana untuk membuat Gantt chart kita perlu mensimulasikan penjadwalan baru dijalankan ketika proses tiba, dan memilih proses dengan waktu terus terpendek yang tersisa. Berikut di bawah ini ada ilustrasi tentang Gantt chart, di mana waiting time untuk setiap proses adalah waktu selesai, waktu burst, waktu kedatangan. Dan berikutnya ada scheduling algorithms atau algoritma penjadwalan yang di bagian ketiga, di mana round robin scheduling.
di mana algoritma penjadwalan round robin atau disingkat dengan RR mirip dengan penjadwalan FCFS, tetapi ditambahkan prevention untuk mempercepat proses seperti pada gambar ya satu proses hingga proses lainnya. Gotcha. Berikut ada ilustrasi gambar gotcha-nya, yaitu di mana waiting time untuk P1 sampai dengan 6 10 kurang 4, di mana P2 sama dengan 4 dan P3 sama dengan 7. Average waiting time di mana 6 tambah 4 tambah 7 per 3, di mana hasilnya adalah 5,66. Rata-rata waktu penyelesaiannya ada 30 tambah 10 tambah 7 per 3, di mana hasilnya ada 15,7 milisekund. Jika waktu menggunakan SRF, maka 30 tambah 6 tambah 3 per 3 adalah hasilnya 13 milisekund. Berikutnya materi berikutnya akan dijelaskan kepada saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke time quantum and context switch time. Nah, di sini ada poinnya, di mana pertama itu adalah algoritma RR atau round robin. Sangat dipengaruhi oleh ukuran kuantum waktu. Yang kedua, jika kuantum waktu terlalu besar, kebijakan RR hampir sama dengan kebijakan first come first serve atau FCFS. Nah, yang ketiga, jika kuantum waktu terlalu kecil, banyak pergantian konteks yang dapat mengakibatkan overheat yang signifikan. Yang keempat, sistem modern umumnya memiliki kuantum waktu antara 10 hingga 100 detik. Nah, yang kelima, waktu perubahan konteks biasanya kurang dari 10 mikrodetik. Nah, karena waktu putar balik rata-rata bisa meningkatkan atau menurun tergantung pada seberapa sering proses menyelesaikan lonjakan CPU dalam satu kuantum waktu. Nah, yang ketujuh, kuantum waktu sebaiknya besar dibandingkan dengan waktu pergantian konteks, tetapi tidak boleh terlalu besar sehingga RR menyerupai FCFS. Nah, yang terakhir, aturan praktis adalah bahwa 80% dari percobaan CPU harus lebih pendek dari kuantum waktu. Nah, sekarang kita masuk ke proses. Di sini proses time-nya itu ada 10. Dan kuantumnya itu ada 12, 6, 1. Dan context switch-nya itu ada 0, 1, 9. Di mana itu kuantumnya ada di 0, 1, 2, 3, sampai 10. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana gambar dari turn around time varies with the time quantum. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu turn around time dan time quantum. Nah, turn around time dalam konteks sistem operasi dan manajemen antrian di CPU mengacu pada total waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi suatu proses dari awal hingga selesai. Nah, sedangkan time quantum itu adalah interval waktu tetap yang diberikan kepada setiap proses dalam sistem operasi yang menggunakan algoritma penjadwalan round robin atau bisa dibilang RR. Nah, di sini ada average turn around time-nya, ya di mana di sini dimulai dari 12.5 sampai 9.0. Dan time quantum-nya itu dimulai dari 1 sampai ke 7. Nah, di sini ada tabel dari proses dan time. Nah, yang di mana prosesnya itu P1, P2, P3 dan P4. Dan time-nya itu 6, 3, 1, 7. Nah, kita masuk ke priority scheduling. Di sini ada 2 poin dari priority scheduling. Yang dimana pertamanya itu caranya adalah menggabungkan round robin dan priority scheduling sedemikian rupa sehingga sistem mengeksekusi proses dengan prioritas tertinggi dan menjalankan proses dengan prioritas yang sama menggunakan penjadwalan round robin. Yang dimana gambarnya itu menjelaskan bahwa proses burst time dan priority-nya itu menggunakan yang di mana prosesnya itu menggunakan P1 sampai P5, sedangkan punya itu P4, 5, 8, 7, 3 dan prioritinya itu 3, 2, 2, 1, 3. Nah, yang kedua, dengan menggunakan penjadwalan prioritas dengan round robin untuk proses dengan prioritas yang sama, kita akan menjadwalkan proses-proses ini sesuai dengan bagian gain
berikut ini dengan menggunakan kuantum waktu 2 milidetik. Nah, sini kita bisa lihat bahwa di bawah tabel ini, di sini ada P4, P2, P3, P2, P3, P2, P3, P1, P5, P1, P5. Dan time kuantumnya itu 0, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, dan 27. Nah, multi-level scheduling. Multi-level scheduling itu memungkinkan penjadwalan berdasarkan prioritas dengan menggunakan antrian terpisah untuk setiap tingkat prioritasnya. Proses dijadwalkan dalam antrian prioritas tertinggi, dengan kemungkinan penggunaan round robin. Jika terdapat beberapa proses dalam antrian yang sama, pendekatan ini memudahkan manajemen prioritas dan memungkinkan penempatan status proses dalam antrian selama durasi runtime mereka. Nah, di sini kita bisa lihat dari priority sama dengan 0, yang dimana dimulainya dari tabelnya itu T0 sampai T4. Nah, di sini priority sama dengan 1. Yang mana di sini tabelnya terisi T5, T6, T7. Nah, dan di sini priority sama dengan 2, yang dimana dimulai dari T8, T9, T10, T11 sampai ke priority N, yang dimana di sini berisi dengan TS, TY, TZ. Di sini dari priority 0 sampai 2 ini berkesinambung ya. Nah, dengan penjadwalan prioritas, buatlah antrian terpisah untuk setiap prioritas. Nah, jadwalkan proses dalam antrian dengan prioritas tertinggi. Nah, prioritas tertingginya nanti adalah T1. Nah, multi-level queue scheduling. Algoritma penjadwalan antrian umpan balik bertingkat memungkinkan pergerakan proses di antara antrian berdasarkan karakteristik CPU burst mereka. Proses yang menggunakan terlalu banyak waktu CPU dipindahkan ke antrian dengan prioritas lebih rendah. Sementara proses interaktif dan terikat I/O diberi prioritas lebih tinggi. Selain itu, proses yang menunggu terlalu lama di antrian rendah dapat dipindahkan ke antrian yang lebih tinggi untuk mencegah starvation. Multi-level feedback queue scheduling ditentukan oleh beberapa parameter berikut. Yang dimana pertamanya itu jumlah antrian, yang kedua algoritma penjadwalan untuk setiap antrian, yang ketiga metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus mengupgrade sebuah proses, dan yang keempat metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus menurunkan proses. Nah, yang terakhir itu metode yang digunakan untuk menentukan antrian mana yang akan dimasuki oleh sebuah proses ketika proses tersebut membutuhkan layanan. Nah, kita masuk ke contoh multi-level. Nah, dari sini penjelasan dari gambarnya itu kuantum sama dengan 8, terus ke kuantum sama dengan 16, terus ke FCFS. Nah, di mana penjelasannya itu 3 antrian Q0 sampai RR dengan kuantum waktu 8 milidetik, Q1 RR dengan kuantum 16 milidetik, dan Q2 terus ke FCFS. Nah, penjadwalannya yaitu sebuah job baru memasuki antrian Q0 yang dilayani RR dengan Q sama dengan 8. Nah, ketika mendapatkan CPU, job menerima 8 milidetik. Jika tidak selesai dalam 8 milidetik, job dipindahkan ke antrian Q1. Nah, di sini pada Q1 job kembali dilayani RR dengan Q sama dengan 16 dan menerima 16 milidetik tambahan. Jika masih belum selesai, job tersebut didahulukan dan dipindahkan ke antrian Q2. Consensus scope. Di sini ada 4 poin, yang dimana pertamanya itu tingkat pengguna dan tingkat kernel dijadwalkan secara berbeda. Yang kedua, ketika thread didukung, thread dijadwalkan atau bukan diproses. Nah, yang ketiga, many to one and many to many models. Thread library menjadwalkan thread tingkat pengguna untuk berjalan di LWP. Di sini yang pertamanya itu dikenal sebagai proses consensus scope atau bisa dibilang PCS, karena kompetisi penjadwalan ada di dalam proses
Nah, yang kedua itu biasanya dilakukan melalui prioritas yang ditetapkan oleh programmer. Nah, yang terakhir itu thread kernel yang dijadwalkan ke CPU yang tersedia adalah sistem conception scope atau SKS. Kompetisi di antara semua thread di dalam sistem. Nah, pthread scheduling. API pthread memungkinkan untuk menentukan PCS atau SCS selama pembuatan thread. Yang dimana itu pertamanya pthread garis bawah scope garis bawah proses menjadwalkan thread menggunakan penjadwalan PCS. Nah, pthread garis bawah scope garis bawah sistem menjadwalkan thread menggunakan penjadwalan SCS. Meskipun API mengizinkan pilihan tersebut dapat ditimpa oleh OS, Linux, dan macOS. Hanya mengizinkan pthread dari garis bawah scope garis bawah sistem. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan untuk multiple processor scheduling. Di sini ada pula gambarnya, di mana gambarnya itu menjelaskan dari kolom ini ada T0, T1, T2 sampai Tn, yang dimana garis panahnya itu menuju ke core 0, core 1 sampai core n. Bisa disebut juga common ready queue. Dan di sini ada kolom lagi, yang dimana di sini kolomnya itu ada 4, yang dimana T0 sampai T3, dan di sini ada 2 kolom yaitu T0 sampai T1, dan di sini ada 3 kolom yaitu T0, T1, T2, yang dimana itu core-nya dimulai dari 0, core 1 sampai core n. Disebut per core run quest. Nah, pendekatan standar untuk mendukung multiprosesor adalah symmetric multiprocessing atau SMP, di mana setiap prosesor melakukan penjadwalan sendiri. Ada 2 model penjadwalan, yang dimana pertamanya itu semua thread dapat berada dalam antrian siap yang sama, dan yang kedua setiap proses mungkin memiliki antrian thread pribadi. Nah, multi-core prosesor. Sistem SMP memungkinkan beberapa proses berjalan secara paralel dengan menyediakan beberapa prosesor fisik, namun kebanyakan komputer modern menggunakan prosesor multi-core yang menempatkan beberapa core komputasi pada satu chip. Hal ini membuat sistem lebih cepat dan hemat daya. Prosesor multi-core dapat mempersulit penjadwalan karena memori stall yang terjadi saat prosesor menunggu data dan memori. Nah, untuk mengatasi hal ini, banyak perangkat keras terbaru menggunakan core multi-thread, di mana beberapa thread ditugaskan ke setiap core. Teknik ini disebut chip multithreading atau CMT. Meningkatkan kinerja dengan beralih ke thread lain saat satu thread mengalami stall. Dari perspektif sistem operasi, setiap thread perangkat keras muncul sebagai CPU login yang tersedia untuk menjalankan thread perangkat lunak. Nah, ada pula gambar dari multi-thread multi-core system ini, yang dimana itu gambarnya C itu disebut dengan compute cycle dan M itu disebut dengan memory stall cycle. Dari triknya itu, yang dimana CM, dan CM, yang dimana CM-nya itu ada 4 ya, dimulai dari dan disebut dengan time. Nah, trik satunya itu di sini ada 7 dan trik 0-nya itu juga 7, disebut time ya. Di sini ini memory stall, sedangkan ini multi-thread multi-core system. Nah, setiap core memiliki lebih satu thread perangkat keras. Jika salah satu thread mengalami kemacetan memori, akan dialihkan ke thread lain. Nah, multi-thread multi-core system, yang dimana prosesor itu dimulai dari core 0, core 1, core 2, core 3, yang dimana isinya itu hardware thread. Nah, di sini ada operating system view, yang dimana CPU-nya itu dimulai dari 0 sampai 7. Nah, untuk penjelasannya,
Chip multithreading atau CMT memberikan setiap core beberapa hardware thread. Yang dimana saya tadi sebutkan itu bahwa di sini isinya itu hardware thread. Nah, pada sistem quad core dengan 2 hardware threads per core, sistem operasi memiliki 8 prosesor logis. Nah, sekarang kita masuk ke software threads. Di gambar ini ada software threads, hardware threads, atau logical processor. Yang dimana di situ dimulai dari level 1 ke level 2 untuk menuju ke processing core. Nah, ada pula penjelasannya yaitu ada 2 level scheduling. Yang dimana pertamanya itu sistem operasi yang memutuskan thread perangkat lunak yang mana akan dijalankan pada logical CPU. Nah, yang kedua itu bagaimana setiap core memutuskan hardware thread yang akan dijalankan pada physical core. Nah, load balancing. Pada sistem SMP, penting untuk menjaga beban kerja seimbang di antara semua prosesor untuk mengoptimalkan manfaat memiliki lebih dari satu prosesor. Load balancing bertujuan untuk menjaga distribusi beban kerja secara merata di semua prosesor dalam sistem SMP. Nah, load balancing ini biasanya hanya diperlukan pada sistem di mana setiap prosesor memiliki antrian siap yang terpisah. Ada 2 pendekatan umum untuk load balancing, yang dimana push migration dan pull migration. Nah, dimulai dari awal ada push migration. Nah, push migration atau pemeriksaan tugas secara berkala yang memuat pada setiap prosesor. Dan jika ditemukan, mendorong tugas dari CPU yang kelebihan beban ke CPU lain. Sedangkan pull migration itu prosesor yang menganggur menarik tugas yang sedang menunggu dari prosesor yang sibuk. Nah, keduanya itu dapat digunakan secara kombinasi ya. Nah, prosesor affinity. Prosesor affinity adalah konsep di mana sebuah prosesor atau thread memiliki kecenderungan atau ketertarikan terhadap prosesor tertentu di dalam sistem multiprosesor. Di dalam sistem multiprosesor atau SMP. Nah, ketika sebuah proses atau thread memiliki prosesor affinity, itu berarti proses atau thread tersebut cenderung berjalan atau dikerjakan oleh prosesor yang sama secara konsisten. Dengan kata lain, proses atau thread tersebut memiliki afinitas terhadap prosesor tertentu. Nah, sekarang kita akan masuk ke prosesor affinity. Nah, prosesor affinity memiliki beberapa bentuk ketika sebuah sistem operasi memiliki kebijakan untuk mencoba menjaga sebuah proses berjalan pada prosesor yang sama namun tanpa menjamin bahwa hal tersebut akan terjadi. Hal itu dikenal sebagai soft affinity. Sebaliknya, beberapa sistem menyediakan panggilan sistem yang mendukung hard affinity, sehingga memungkinkan sebuah proses untuk menentukan subset prosesor di mana proses tersebut dapat berjalan. Nah, ada pula di sini 2 poin yang dimana kita akan bahas, soft affinity dan hard affinity. Nah, dimulai dari soft affinity. Soft affinity sistem operasi. Soft affinity adalah sistem operasi berusaha menjaga agar sebuah thread tetap berjalan pada prosesor yang sama, tapi tidak ada jaminan. Sedangkan hard affinity itu memungkinkan sebuah thread untuk menentukan satu set prosesor yang dapat berjalan. Nah, NUMA and CPU scheduling. Nah, di sini ada pula gambarnya. Ya, di mana gambarnya itu menjelaskan bagaimana CPU itu berjalan. Yang mana CPU ke akses cepat dan ke memori. Terus ke connect lagi. Terus ke memori lagi. Arsitektur memori utama sistem dapat mempengaruhi masalah prosesor affinity. Dalam NUMA, setiap CPU memiliki akses lebih cepat ke memori lokalnya. Dengan algoritma yang sesuai, thread dapat dialokasikan memori yang paling dekat dengan CPU, meningkatkan akses memori. Real-time CPU scheduling. Penjadwalan CPU untuk sistem operasi real-time melibatkan isu-isu khusus. Terdapat perbedaan antara sistem real-time soft dan R. Sistem real-time soft tidak memberikan jaminan kapan proses real-time kritis akan dijadwalkan, namun hanya menjamin prioritasnya yang lebih tinggi dari proses non-kritis. Sistem real-time hard memiliki persyaratan yang lebih ketat di mana sebuah tugas harus dilayani sesuai dengan deadline-nya. Layanan setelah deadline-nya berakhir sama dengan tidak ada layanan sama sekali. Nah, dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi beberapa isu terkait penjadwalan proses dalam sistem operasi real-time, baik lunak maupun keras.
Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan di bawah dari awal seperti ini. Ya, langsung saja real-time CPU scaling. Ya, yakni minimizing desain setiap kejadian memiliki perkiraan yang berbeda. Sebagai contoh, sistem anti-lock mungkin memiliki persyaratan deteksi 3 hingga 5 milidetik. Ini berarti bahwa ketika roda mendeteksi tergelincir, sistem harus merespon dalam rentang waktu tersebut untuk mengendalikan situasi. Respon yang terlambat bisa membuat mobil kehilangan kendali. Di sisi lain juga, sistem tertanam mengendalikan pesawat terbang yang bisa mengatasi detensi beberapa detik. Dua jenis detensi yang mengharuskan dari sistem waktu nyata adalah detensi interruptibility PIM. Di selanjutnya real-time CPU scaling, minimizing detensi. Nah, kita lihat dari gambar di samping. Gambar tersebut adalah diagram root dari tugas T yang sedang berjalan. Ketika interupsi terjadi, CPU harus menjadi instruksi yang sedang dijalankan terlebih dahulu. CPU kemudian perlu menentukan jenis interupsi yang terjadi dan menyimpan status proses sebelumnya menjalankan ISR. Total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas ini adalah detensi interrupt. Nah, selanjutnya kita masuk ke real-time CPU scaling atau yang dengan meminimalisir waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap ini, keseluruhan detensi dispak dapat dikurangi, memastikan teks dapat diselesaikan tepat waktu dalam sistem real-time yang kita. Selanjutnya kita ke real-time CPU scaling, rate monotic scaling. Algoritma penjadwalan rate monotik adalah teknik yang umum digunakan untuk menjadwalkan tugas periodik dalam sistem real-time. Algoritma ini menggunakan sistem prioritas statis di mana tugas dengan periode lebih pendek mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Hal ini memastikan bahwa tugas membuat CPU lebih sering dijalankan lebih sering sehingga membantu mereka memenuhi deadline dengan lebih mudah. RIM juga mendukung preemption melakukan tugas dengan prioritas yang lebih tinggi untuk menginterupsi tugas dengan prioritas yang lebih rendah yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya kita ke gambar yang kita lihat gambar yang di samping. Nah, dari gambar yang di samping kita ada beberapa poin-poin penting dari kasus tersebut sebagai berikut. Yang pertama, proses periodik memiliki durasi CPU bars yang tetap setiap kali mendapat CPU. Yang kedua, penting untuk memastikan bahwa setiap proses menyelesaikan CPU barsnya sebelum dimulai periode berikutnya memenuhi batas waktu. Yang ketiga, utilisasi CPU dapat diukur dengan rasio bars terhadap periode. P1 memiliki utilasi 0,4 dan P2 memiliki utilasi 0,35 dengan total utilisasi CPU sebesar 75%. Yang keempat, meskipun total utilisasi CPU rendah, memberikan prioritas yang salah dapat menyebabkan proses yang kurang diprioritaskan melewati batas waktunya. Yang kelima, prioritas yang lebih tinggi pada P2 daripada P1 dapat menyebabkan P1 melewatkan batas waktunya. Meskipun masih ada siklus CPU yang tersedia di P2 selesai dieksekusi. Rate monotic scaling juga memiliki poin penting dalam teks tersebut. Yang pertama, penjadwalan rate monotic memberi prioritas lebih tinggi pada proses periode lebih pendek, seperti P1 dibandingkan P2. Yang kedua, implementasi rate monotic menunjukkan bahwa P1 selesai pada waktu 10 dan P2 selesai pada waktu 75 yang memenuhi batas waktunya. Yang ketiga, meskipun dianggap optimal, rate monotic bisa gagal jika proses memiliki periode dan CPU bars yang tidak sesuai, seperti pada kasus di mana P1 dan P2 bars. Yang
Yang keempat, rate monotik memiliki batasan dalam utilisasi CPU tergantung pada jumlah proses yang dijadwalkan, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Yang kelima, utilisasi menurun dengan bertambahnya proses, namun rate monotik dapat menjadi penjadwalan yang memenuhi batas waktunya. Yang keenam, namun pada kasus dengan utilisasi CPU tinggi, rate monotik bisa gagal memastikan penyelesaian proses suatu batas waktunya, seperti dalam contoh tertentu. Nah, kita lanjut ke real-time CPU scheduling, earliest deadline first scheduling. Earliest deadline first atau EDF menetapkan prioritas secara dinamis menurut tingkat waktu. Semakin cepat waktunya, semakin tinggi prioritasnya. Semakin lama waktunya, prioritasnya. Di bawah kebijakan EDF, ketika sebuah proses dapat dijalankan, proses tersebut harus mengumumkan persyaratan tingkat waktunya ke sistem. Prioritas tersebut harus disesuaikan untuk mencerminkan tingkat waktu prioritas yang baru dapat dijalankan. Real-time CPU scheduling, earliest deadline first scheduling. Kelebihan dari EDF ini memiliki beberapa kelebihan, yakni yang pertama, EDF secara teoritis optimal. Proses dapat dijadwalkan untuk memenuhi deadline dengan penggunaan CPU mencapai 100%. Yang kedua, tidak seperti rate monotik, EDF tidak menyarankan proses bersifat periodik atau memerlukan waktu CPU tetap berpas. Yang ketiga, syaratnya proses harus mengkonfirmasi deadline-nya kepada penjadwalan saat proses tersebut dijalankan. Setelah kelebihan, pasti ada kekurangan, yakni kekurangannya yaitu penggunaan CPU 100% sulit dicapai karena ada biaya peralihan konteks antara proses dan penenangan interupsi. Nah, dari gambar yang bisa kita lihat di sini ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Pertama, proses P1 memiliki deadline terdekat atau time 50 sehingga awalnya diprioritaskan. Yang kedua, P2 mulai berjalan setelah P1 selesai. Yang ketiga, EDF berbeda dengan monotik. EDF mengizinkan P2 terus berjalan meski P1 dimulai atau time 50 ini terjadi karena deadline time 80 lebih awal daripada time 100. Nah, RP tersebut adalah hasil yang akan didapatkan setelah ini. Yang pertama, akibatnya proses memenuhi deadline pertama. Yang kedua, P1 berjalan pada time 60 dan selesai pada time 85. Tepat time sesuai deadline keduanya. Yang ketiga, P2 kemudian berjalan namun interupsi P1 pada awal periode ini karena P1 deadline di awal, yakni time 150 dibandingkan dengan periode yang time 160. Yang keempat, P1 selesai pada waktu 125, lalu P2 yang melanjutkan eksekusinya hingga selesai pada waktu 145. Tepat waktu sesuai deadline-nya. Nah, real-time prioritas proporsional share scheduling terbagi menjadi tiga, yakni T dilokasikan di antara semua proses dalam sistem. Kita sebut menerima N di bagian nama. Tiga, ini memastikan sistem aplikasi menerima N atau T dari total waktu prosesor. Real-time scheduling standar POSIX T1B. API menyediakan fungsi-fungsi untuk mengelola thread waktu nyata. Tiga, mendefinisikan kedua kelas penjadwalan untuk real time. Yang ini terbagi menjadi dua, yakni A. Skip FIFO thread dijadwalkan menggunakan strategis FCFS dengan antrean FIFO. Tidak ada pemotongan waktu untuk thread dengan prioritas yang sama. B. Skip RR mirip dengan skip FIFO kecuali time stealing yang terjadi di thread
ya dengan prioritas yang sama. Nah, kemudian kita lanjut ke algoritma evaluation. Algoritma evaluation. Ya, ada pembahasan tentang deterministik modeling. Salah satu kelas utama metode evaluasi adalah analitik. Evaluasi analitik menggunakan algoritma tertentu dan beban kerjanya menghasilkan rumus atau angka guna mengevaluasi kerja algoritma untuk beban kerja tersebut. Kedua, deterministik modeling adalah salah satu jenis analitik model yang di beban kerja tertentu telah ditentukan oleh menentukan performa dan algoritma untuk beban kerja tersebut. Ketiga, sekian dari beban kerja seperti yang disebutkan di bawah ini kalimat tiba pada waktu O sesuai urutan yang diberikan dengan durasi CPU bars di dalam mili detik. Nah, kita lihat gambar di bawah. Kita lanjut. Deterministik modeling. Perkembangan algoritma penjadwalan FCFS, SCF, dan RR dalam kurun kuantum sama dengan 10 mili-detik. Untuk rangkaian proses ini, algoritma mana yang akan memberikan waktu rata-rata minimum? Nah, di sini ada penjelasannya. Untuk punya FCFS, dan seperti yang kita lihat di gambar di atas, waiting time untuk P1 yaitu 0 banding 0,2. 0. P2 sama dengan 10, P3 sama dengan 39, P4 sama dengan 42, P5 sama dengan 49. Waiting time dalam kurung 0 tambah 10 tambah 35 tambah 42 tambah 49. Per5 sama dengan 28 milisekund. Nah, deterministik modeling yang seperti gambar di bawah ini juga memberikan penjelasan dengan penjadwalan FSJP non limit. Nah, dari gambar di atas kita bisa lihat bahwa waiting time untuk P1 yakni 10, P2 32, P3 0, P4 3, dan P5 20. Average waiting time kurung 10 tambah 32 tambah 3 20 per 5 sama dengan 13 milisekund. Dengan algoritma, kita lanjut ke algoritma RR. Kita bisa lihat dari gambar bawah ini ada penjelasan tentang waiting time untuk 1 yaitu 0, P2 32, P3 20, P4 3, dan P5 40. Nah, kita sama yang di atas sebelumnya, yakni 0 tambah 32 tambah 20 tambah 23 tambah 40 per 5 sama dengan 23 milisekund. Algoritma evaluasi memiliki models yang terbagi dalam 4 bagian, yakni variabilitas proses. Nah, variabilitas proses dalam banyaknya sistem proses yang berjalan dapat virtualisasi dari waktu ke waktu, sehingga membuat pendekatan pemodelan deterministik dengan sekumpulan proses statis yang tidak sesuai. Yang kedua, distribusi bars CPU dan I/O. Walaupun karakteristik proses yang dapat berubah, distribusi CPU dan I/O sering dapat diukur dan diperkirakan. Distribusi ini seringkali mengikuti pola eksposional dan dapat dilaksanakan melalui rata-rata. Distribusi kedatangan proses proses dalam sistem juga dapat dihitung atau diperkirakan. Informasi ini kemudian berguna untuk menghitung berbagai metrik kinerja seperti throughput, utilisasi, waktu tunda, dan lain yang berkaitan dengan algoritma penjadwalan. Yang keempat, analisis jaringan antrian
Analisis jaringan antrian dalam pemodelan sistem komputer sering digunakan sebagai pendekatan jaringan di mana setiap server di dalam sistem seperti CPU, perangkat I/O memiliki antrian prosesnya tersendiri. Nah, ini membantu dalam memahami dan menganalisis kinerja secara holistik. Nah, algoritma evaluation juga memiliki models. Nah, seperti yang rumus yang kita lihat di bawah ini, kita bisa simpulkan bahwa N itu sama dengan panjang antrian rata-rata, Y terbalik sama dengan adalah tingkat kedatangan rata-rata untuk proses di antrian, dan W itu adalah waktu tunggu rata-rata di antrian. Nah, kegunaan dan keterbatasan analisis jaringan dapat berguna untuk membandingkan kinerja algoritma penjadwalan, tetapi terbatas pada jenis algoritma dan distribusi tertentu. Kompleksitas matematika dan asumsi independen dapat menjadi tantangan, dan model antrian mungkin hanya perkiraan dari sistem nyata. Nah, seperti yang kita lihat di gambar di samping simulation, nah kita dapat memberikan beberapa penjelasan. Nah, gambar tersebut menjelaskan tentang metode simulasi yang digunakan untuk mengevaluasi algoritma penjadwalan pada sistem operasi yang lebih akurat. Yang kedua, sistem melibatkan pemrograman model dari sistem komputer. Struktur data perangkat investasikan komponen utama dari sistem tersebut. Sehingga memiliki variabel yang mewakili clock. Seketika variabel ini meningkat, simulator memodifikasi keadaan sistem untuk mencerminkan aktivitas dari perangkat, proses, dan penjadwalan. Nah, kita dari simulasi yang tadi ada 3 metode untuk menjalankan simulasi. Pertama itu menggunakan pembangkit yang akses untuk program untuk menghasilkan proses dan sesuai dengan distribusi probabilitas tertentu seperti seragam, ekspresional, dan Gaussian. Kedua, distribusi empiris. Nah, di mana pengukuran diambil dari sistem aktual yang sedang terjadi. Sistemnya didefinisikan distribusi di kejadian sistem yang nyata, kemudian dapat digunakan untuk mensimulasikan. Yang ketiga, menggunakan jejak file atau trace files yang dibuat untuk memantau sistem nyata dan merekam urutan secara kejadian aktual. Urutan ini kemudian digunakan untuk menjalankan simulasi, memberikan cara yang akurat untuk memberikan algoritma pada masukan yang sama persis. Nah, simulasi dapat memakan waktu lebih lama dan lebih mahal, tetapi memberikan hasil yang lebih akurat jika lebih detail. File jejak memberikan hasil akurat untuk input yang digunakan terbatas pada input tersebut saja. Nah, kita ke implementasi atau implementasi. Evaluasi algoritma penjadwalan terbaik digunakan dengan mengimplementasikan langsung pada operasi dan mengujinya dalam kondisi operasi nyata. Meskipun upaya dalam coding algoritma, verifikasi sistem operasi, dan pengujian regresi dan ekstensi, namun sangat ini memberikan kinerja yang abstrak. Lingkungan di mana algoritma digunakan karena aplikasi baru karena itu sendiri dan yang berlaku sebagai proses besar jika proses pendek diprioritaskan, atau dari penggunaan interaktif jika proses interaktif diberi prioritas. Nah, implementasi juga memiliki solusi. Ini menggunakan alat atau skrip yang otomatisasi serangkaian tindakan, diuji berulang kali sehingga sambil mengukur hasilnya dan
mendeteksi masalah pada lingkungan baru, namun perilaku manusia atau program yang masih mencoba menghindari algoritma penjadwalan yang ketat. Sebagian algoritma penjadwalan yang lebih baik adalah yang fleksibel dan dapat disesuaikan oleh manajer sistem atau pengguna untuk berbagai tertentu. Beberapa sistem operasi menyediakan yang menyesuaikan parameter penjadwalan dan API. Juga dapat digunakan untuk proses aktivitas. Meskipun begitu, penyetelan semacam ini jarang meningkatkan kinerja dalam situasi yang lebih umum. Saya berikan kepada moderator. Baik, itu adalah tadi merupakan penjelasan atau pembahasan dari chapter 5 yang mana membahas mengenai CPU scheduling atau penjadwalan CPU. Nah, setelah kita membahas ketiga chapter yang mana dia antaranya itu ada proses, ada thread, and concurrency, dan terakhir ada CPU scheduling. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait ketiga materi tersebut. Nah, ada proses yang merupakan unit eksekusi program yang mandiri dan memiliki sumber daya sendiri. Proses bagaikan pekerja di sistem komputer yang masing-masing mengerjakan tugasnya dengan memiliki memori dan alatnya sendiri. Selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai thread, yang mana unit eksekusi di dalam proses yang bagaikan tim di dalam departemen. Nah, thread ini bekerja sama dalam satu proses, kemudian berbagi memori dan sumber daya untuk menyelesaikan tugas secara lebih efisien dan kompak. Kemudian, kita juga sudah membahas mengenai konkurensi, yang mana memungkinkan proses atau thread untuk bekerja berbarengan layaknya orkestra yang menghasilkan alunan musik yang indah. Hal ini meningkatkan throughput dan responsiveness system, seperti konser yang berjalan lancar dan memuaskan para penonton. Tak lupa juga kita membahas mengenai scheduling CPU atau penjadwalan CPU, yang mana algoritma mengatur giliran proses atau thread untuk menggunakan CPU. Algoritma ini bagaikan dirjen yang mengatur tempo orkestra, memastikan setiap proses atau thread mendapatkan waktu yang tepat dan optimal untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan memahami proses, thread, konkurensi, dan CPU scheduling, kita dapat mengelola alur kerja sistem dengan lebih baik, bagikan memimpin tim yang solid dan mencapai target bersama. Baik, mungkin itulah tadi presentasi dari kami. Untuk sesi tanya jawab, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk memasukkan komen pada comment session di platform yang nantinya akan saya upload di sosial media. Dan kemudian jawabannya nanti akan terlampir di makalah kami. Jadi apabila teman-teman ingin melihat jawaban dari pertanyaan teman-teman nanti, teman-teman bisa melihat di lampiran makalah yang kami kumpulkan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.